Alhamdulillahirabbil yujhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana puji urang sanggakeun ka paingan Allah Rabbul Alamin. Mangku kalasana tos ngrasakeun ka urang sadayana biasa pernah di saat di tempat di Maroko. Mudah-mudahan silaturahmi urang dinten ieu janten sababia dihijikeun hati urang ku bangkitan iman. Sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para ulama kita, sahabat-sahabat, para tabi'in sareng tabi'in, bikeun ka umatna di akhir zaman. Amin. Amma ba'du. Saat acan diawitan di kau tinggal apa kita kronologisna gitu ya, kronologis ayat forum silaturahmi itu itu kepentingan utama dari forum silaturahmi itu terpenting nama waktos tos samporet maksana keayaan upami diukur ku dawuhan Rasul dina seueur hadis berkenaan dengan akhir zaman. Ieu teh tos hampir sadayana terbukti kantun beberapa bukti anu terkait sareng alam gitu. Jasa namo bahasa Mohon salah. kasihan dari tadi begini tapi enggak. Oh ya udah. Saya orang kecil ini bukan orang Indonesia. Ada beberapa hadis yang rupanya perlu kita dalami gitu, khusus berkenaan dengan akhir zaman. Salah satunya yang populer, lumayan populer, sebelum dikiamatkan alam semesta, terlebih dahulu Allah akan menegakkan Islam untuk yang terakhir kalinya, untuk penutup gitu, penutup. Bunyi hadis yang spesifiknya tuh, akhir zaman Islam akan ditegakkan oleh seorang pemimpin yang langsung dituntun oleh hidayah dari Allah, populer dengan istilah Imam Mahdi. Artinya imam itu pemimpin, artinya Mahdi itu yang langsung dituntun oleh petunjuk dari Allah. Kata Rasulullah, nanti pengikutnya rata-rata berusia muda, kemudian akan dianugerahi harta sampai berlimpah gitu. Nah, yang menarik, Rasulullah memberikan penjelasan bahwa nanti pada saatnya Imam Mahdi diangkat, sedangkan kamu sedang berada di negeri yang jauh dari negerinya Imam Mahdi, dan negeri yang sedang kamu tinggali itu tertutup dengan salju, lebih baik kamu merangkak daripada tidak bertemu. Artinya akhir zaman mukmin itu jumlahnya hanya sedikit saja, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di surat Waqiah, sulatu minal awalin wa qalilun
akhirin. Jadi mukmin itu banyak di generasi awal dan akan sangat-sangat sedikit di generasi akhir. Sehingga dengan ungkapan Rasulullah tadi, walau bisawab, kurang lebih tafsirnya mukmin di akhir zaman itu cukup ditampung di satu wilayah oleh seorang pemimpin gitu maksudnya. Kategorinya mukmin, kategorinya mukmin ya. Nah sehingga dengan ukuran itu rupanya perlu dicari standarisasi yang baku gitu, sehubungan dengan polemik dan konflik keberagamaan terus meluas gitu ya, sehingga kita perlu mencari standarisasi bakunya seperti apa sehingga tidak terjebak ke dalam konflik dan polemik di ranah bentuk, di ranah istilah, di ranah tradisi dan lain sebagainya gitu. Kita akan mencoba mencari esensinya, mencari akarnya yang sebetulnya itu sudah Allah simpan di surat Ibrahim di ayat 24 dan 25 yang kurang lebih bunyinya alam taro kaifa daraballahu masalah. Apakah kalian tidak mengamati bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimatan thayyibah as-sajaratin thayyibah, bahwa kalimat thayyibah dalam arti la ilaha illallah, kalimat thayyibah dalam arti keyakinan, kalimat thayyibah dalam arti tauhid, kas-sajaratin thayyibah perumpamakan dengan pohon yang baik gitu. Jadi kalimat yang baik itu Allah umpamakan dengan kalimat yang baik. Itu di surat 24, kemudian disusul dengan surat 25-nya Allah memberikan penjelasan tentang ciri-ciri pohon yang baik. Di antaranya pertama, ciri pohon yang baik itu akarnya menghujam jauh ke dalam tanah, kemudian batangnya menjulang tinggi dan berbuah setiap musim. Jadi kalau kita coba gambarkan aku ternyata speaker kurang lebih kalau kita gambarkan seperti ini. Ada 3 poin yang Allah jelaskan sebagai penjelasan dari ciri pohon yang baik, dari ciri pohon yang baik. Yang pertama, kata Allah, ciri pohon yang baik itu akarnya menghujam ke dalam tanah, kemudian batangnya menjulang tinggi, kemudian berbuah setiap musim. Jadi tentunya ini sengaja dibuat permisalan yang mudah, yaitu pohon, dengan maksud supaya tidak ada konflik di dalam penafsirannya, bahwa jenis apapun pohonnya, bahwa seluruh pohon itu sangat tergantung kepada akar gitu. Kalau akarnya baik, batangnya otomatis mengikuti baik dan pasti berbuah baik. Sebaliknya kalau kondisi akarnya buruk, akarnya pun akan mengikuti buruk dan sudah pasti buahnya pun pasti buruk gitu. Ini adalah sebuah permisalan, sebuah amsal, sebuah permisalan. Pertama, akar ini oleh Allah dijadikan amsal untuk keadaan hati manusia gitu ya. Amsal, akar itu dijadikan permisalan untuk hati. Kenapa akar dijadikan amsal untuk hati? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa baik buruknya perilaku seseorang itu
sangat tergantung kepada sekepal daging yang ada di dada sebelah kirinya, kata Rasulullah. Kalau daging itu baik, maka baiklah perilaku. Kalau daging itu buruk, maka buruklah perilaku. Itulah hati, kata Rasulullah. Itulah kolbu gitu. Jadi pertama akar ini Allah perumpamakan untuk hati gitu. Kemudian buahnya itu adalah berupa perilaku. Dan perilaku itu adalah hasil dari hati yang diolah melalui kehidupan gitu. Jadi hati yang diolah melalui kehidupan akan berbuah berupa perilaku. Jadi kalau hati manusia itu baik, bisa dilihat dalam mengelola kehidupannya baik, akan lahir dari orang tersebut perilaku yang baik. Sebaliknya kalau keadaan hati manusia itu buruk, itu bisa disaksikan dalam mengelola kehidupannya pun buruk, dan akan lahir dari orang tersebut perilaku yang buruk gitu. Yang pertama, hati itu adalah tempat yang Allah ciptakan untuk tempat tinggalnya itikon gitu ya, untuk tempat tinggalnya itikon, pondasi, atau populer biasanya kita menyebut akidah gitu. Jadi itikon itu tempat yang sudah disiapkan itu di hati. Sedangkan kehidupan itu adalah tempat yang sudah disiapkan untuk diberlakukannya syariat gitu. Artinya syariat itu aturan hidup yang Allah turunkan kepada para rasul. Itu syariat namanya. Itikad yang diolah dengan menggunakan syariat itu akan berbuah perilaku yang disebut dengan akhlak gitu ya. Akan berbuah perilaku yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau di dalam hati manusia itu ada itikad yang baik, akan terlihat di kehidupan dalam melaksanakan syariat warisan dari Rasulnya pun baik, sehingga dari orang tersebut akan lahir perilaku berupa akhlak yang baik. Sebaliknya kalau dalam hati manusia itu tinggal itikad yang buruk, akan terlihat di kehidupannya itu dalam melakukan syariat peninggalan Rasulnya buruk, dan lahirlah dari orang tersebut buah berupa perilaku yang disebut dengan akhlak yang buruk. Itikad populer biasanya kita mengistilahkan dengan sebutan iman gitu, dengan sebutan iman. Sedangkan syariat biasanya kita sehari-hari menyebut ini dengan sebutan Islam gitu, dengan sebutan Islam. Sedangkan akhlak biasa diistilahkan dengan istilah ihsan gitu. Nah, kalau menurut penafsiran yang paling standar di surat Ibrahim, yang dimaksud dengan iman itu adalah hal atau perkara yang bisa dijadikan ukuran salah atau benarnya hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau orang Sunda bilang hubungan jelma jeung pangeran. Kalau bahasa Inggrisnya God. Kalau bahasa Arabnya Rob gitu. Tuhan atau Rob. Atau Rob. Di sini kita belum berbicara nama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama gitu. Di sini kita belum berbicara nama, supaya kita paham akar permasalahan dari keberagamaan gitu maksudnya. Kenapa diistilahkan dulu Tuhan atau Rob? Karena dari 144.000, ada yang menyebutkan 124.000 juga ada. Dari 144.000 nabi yang Allah turunkan, dalam urusan itikad satu pun tidak ada yang berbeda. Mulai dari Nabi Adam ditutup sampai Nabi Muhammad, jumlah 144.000. Dalam urusan itikad atau dalam urusan iman, satu orang pun tidak ada yang berbeda. Semuanya itu sama. Seperti apa sama 144.000 nabi itu? Semuanya mengajarkan, semuanya memberitahukan, semuanya menginformasikan
bahwasannya kehidupan, bahwasannya kejadian, bahwasannya kenyataan itu tidak terjadi secara kebetulan gitu. Bahwa semuanya itu ada yang menciptakan gitu, yaitu Rob gitu. Jadi 144 ribu nabi itu dalam urusan itikad satu pun tidak ada yang berbeda gitu. Semua itu sama, mengajarkan bahwasannya dalam kehidupan manusia itu, dalam kehidupan alam semesta itu tidak ada satupun kejadian yang kebetulan. Lebih detailnya lagi ada kajian, nanti di kajian sifat 20 diterangkan tentang Lauhul Mahfuz, bahwa tidak ada satu kejadian sekecil apapun yang tidak tertulis di sana gitu. Nah ini tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Nah dalam urusan memperkenalkan nama itu dari 144 ribu nabi itu berbeda-beda gitu. Kalau nabi kita, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan kepada kita bahwa Rob atau pencipta, pengurus, pengatur, penjamin rezeki, pendidik dan lain sebagainya itu namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kalau Nabi Isa memperkenalkan kepada umatnya, Rob itu namanya Tuhan Allah gitu. Tapi kalau Nabi Musa memperkenalkan Tuhan pencipta itu adalah Yehovah gitu. Kalau Nabi-Nabi Hindu memperkenalkan Tuhan itu Hyang Bidi gitu. Kalau Nabi-Nabi Sunda memperkenalkan bahwa Tuhan itu Ahum namanya gitu. Jadi yang terpenting itu tentunya bukan mempermasalahkan nama gitu ya, tapi yang harus sama itu penyikapan terhadap esensi ketuhanan gitu. Adapun nama untuk umat Muhammad saja diperkenalkan 99 nama gitu. Adapun sejatinya nama Tuhan itu berapa banyak hanya Tuhan yang tahu gitu maksudnya. Kan yang diwajibkan pada umat Muhammad, kalian harus tahu ada 99 nama yang bisa kalian pergunakan ketika kalian bermunajat gitu maksudnya. Adapun sejatinya nama dia seberapa banyak hanya dia yang maha tahu gitu maksudnya. Itu tentang urusan ketuhanan yang disebut dengan iman gitu. Tidak ada yang berbeda. Nah kalau dalam urusan syariat itu berbeda-beda gitu. Kalau dalam urusan itikad, dalam arti keimanan itu sama. Kalau dalam urusan syariat itu berbeda-beda gitu. Kenapa berbeda-beda? Kalau diibaratkan seperti ini, di Quran Allah berfirman dengan kalimat wahadainahun najdain gitu. Kepada kalian aku tunjukkan dua jalan. Kepada kalian aku tunjukkan dua jalan. Jadi dari mulai diciptakan Adam sampai hari ini di mata Allah itu hanya ada dua jalan saja. Jalan benar, jalan salah, jalan terang, jalan gelap gitu ya. Jalan Allah, jalan setan, jalan iman, jalan nafsu. Jadi tidak banyak jalan gitu, hanya dua jalan saja gitu maksudnya. Kalau diibaratkan nabi-nabi itu diutusnya di sini. Diutusnya di sini. Yang disebut dengan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang pernah dilewati oleh orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat, yaitu diantaranya para nabi, para sidikin, para syuhada dan para sholihin yang melalui jalan ini. Nah dari 144 ribu nabi itu oleh Allah 313 ini diangkat menjadi rasul gitu. Ini diangkat menjadi rasul. Yang wajib diketahui oleh umat Muhammad ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui gitu. Adapun secara keseluruhan syariat yang Allah turunkan dari mulai syariat yang diturunkan sesederhana syariat yang diturunkan kepada Nabi Idris dan sesempurna syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 313 syariat gitu. Adapun rasulnya yang wajib diketahui 25, adapun risalah yang wajib diketahui ada 4. Zabur, syariat Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, syariat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, syariat Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan penutup adalah Quran gitu maksudnya. Ada 4 syariat yang wajib diketahui dan ada 25 rasul yang wajib diketahui gitu maksudnya.
Nah, syariat ini adalah aturan hidup untuk menjaga kefitrahan manusia. Makanya Allah menjelaskan di surat Rum kalau nggak salah, hakim wajhaka, hadapkan wijahmu ke arah din yang hanif, fitratallahi lati fatarana alaiha. Yang din ini Allah turunkan disesuaikan dengan fitrahnya manusia. La tabdila li khalqillah, dan ini tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun, tidak akan pernah mengalami perubahan ya. Jadi perubahan peradaban manusia selalu Allah ikuti dengan diturunkannya syariat gitu. Nah, kepentingan dari syariat ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia di sini sampai menyelamatkan kehidupan manusia di sana gitu maksudnya. Lapis terluar dari agama itu syariat. Lebih dalamnya lagi ada hakikat. Kalau Allah menghendaki bisa sampai ke tingkat marifat. Nah, syariat itu lapis terluar dari agama. Ini ada 25. Kalau dianalogikan, kalau diibaratkan, ketika Rasul yang membawa syariatnya masih hidup di tengah-tengah umat, biasanya umat istiqomah dalam sirat al-mustaqim. Tapi ketika nanti Rasulnya meninggal, itu ada data klasik yang bisa dipelajari bahwa manusia itu punya kecenderungan mengikuti hawa nafsunya gitu. Sehingga kalau diibaratkan gambarnya jadi begini gitu, jadi melenceng. Karena ini jalan Allah, ini jalan setan gitu, ini jalan iman, ini jalan nafsu, ini jalan benar, ini jalan salah gitu. Dari dulu ada data klasik yang bisa dipelajari bahwa ketika ditinggalkan oleh Rasulnya ada kecenderungan umat mengikuti hawa nafsunya gitu. Nah, ketika sudah jumlah mayoritas mengikuti hawa nafsunya, biasanya Allah menurunkan kembali syariat gitu. Artinya diangkat kembali Nabi menjadi Rasul gitu. Tidak semua Nabi menjadi Rasul. Dari 144.000 Nabi itu yang menjadi Rasul hanya 313, dan yang wajib ketahui hanya 25 yang wajib kita ketahui. Tugas Rasul ini adalah mengajak pulang. Dalam bahasa Arab disebutnya tobat gitu. Taba ya tubuh taubatan, artinya pulang. Jadi Rasul itu mengajak pulang kembali ke sirat al-mustaqim dengan syariat baru, umat kembali istiqomah di sirat al-mustaqim. Nanti ketika Rasulnya meninggal, data ini berulang gitu. Data ini berulang. Dan sehingga Allah turunkan lagi syariat, diangkat lagi Nabi menjadi Rasul, disuruh mengajak kembali manusia ke sirat al-mustaqim. Sampai jumlahnya 313 gitu. Sampai jumlahnya 313. Boleh nanya. Tulangku. Mangga. Atau beresin dulu aja. Bersihin berarti ya. Udah dicatat sih. Sampai 313 Rasul gitu maksudnya. Mulai puyeng soalnya. Jadi maksud kenapa dibuat permisalan seperti begini, supaya akal kita bisa memahami kenapa syariat itu berbeda-beda gitu. Pertama, tentunya diturunkan di zaman yang berbeda, diturunkan di tempat yang berbeda, diturunkan di tempat keadaan yang berbeda gitu. Tapi prinsip seluruh agama itu sama, adalah fungsinya selamat dan menyelamatkan gitu. Nah, sehingga yang sampai ke pemahaman kita gitu, kenapa syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu dinamai Islam gitu. Pertama, alasannya karena Rasulullah itu asli orang Arab, ibu bapaknya itu orang Arab. Beliau berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa Arab. Sampai di Quran diterangkan ketika Jibril mau mendatangi Rasulullah pun Allah memerintahkan pergunakan bahasa Arab gitu. Karena kalau Jibril tidak menggunakan bahasa Arab, Rasulullah tidak akan mengerti gitu maksudnya. Nah, sehingga agama yang beliau terima juga diberi nama dengan nama Arab, yaitu Islam gitu. Kalau kita coba gali akar katanya, itu diambil dari kata salama yusalimu tasliman, artinya selamat dan menyelamatkan gitu. Nah, jadi 313 agama ini secara bentuk aturannya berbeda-beda, cuman secara esensi sama sebetulnya. Seluruh agama itu selamat dan menyelamatkan gitu maksudnya. Sehingga tidak salah kalau akal kita berandai-andai
seandainya Muhammad itu bukan orang Arab gitu ya, seandainya Muhammad itu orang Garut, pasti ini nggak akan dikasih nama Islam. Selamat. Ya pasti bakal dikasih agama selamat gitu. Nah, kalau tidak terpahami akarnya seolah-olah berbeda gitu. Padahal dari 313 syariat itu semua fungsinya sama, menyelamatkan gitu. Cuman berhubung ini diturunkan di mana, ini diturunkan di zaman kapan, sehingga penamaannya pun jadi berbeda. Padahal kalau secara esensi tidak ada yang berbeda, semua itu sama gitu maksudnya, semua sama. Nah jadi apa yang dimaksud dengan syariat atau yang sudah kita yakini agama yang dibawa Rasul itu agama Islam, itu adalah patokan yang menunjukkan benar dan salahnya hubungan manusia dengan Rasulnya masing-masing gitu. Kalau kita patokannya tentu syariat yang dibawa oleh Muhammad. Kalau orang Nasrani tentu patokannya syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Kalau Yahudi berarti patokannya syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan seterusnya gitu. Prinsipnya patokan benar dan salah hubungan manusia dengan Rasulnya masing-masing gitu maksudnya. Nah, yang salah memahami itu adalah ketika agama, pada Rasulullah sudah mewanti-wanti barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari hatinya, sungguh dia akan tersesat gitu. Kenapa? Karena lapis keluar dari agama itu syariat. Seharusnya arahnya ke dalam bukan keluar. Kalau kita ingin bertemu dengan hakikatnya agama, ke dalam. Ingin bertemu dengan hakikatnya ketuhanan, lebih ke dalam lagi. Nah hari ini agama rame-rame ditariknya keluar. Makanya jangankan fungsi hakikat, fungsi syariatnya pun nyaris hilang gitu. Contohnya banyak umat Muhammad yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tapi dari setiap pelaksanaan sholatnya itu dia tidak membawa ketaatan, dia tidak membawa pengabdian, dia tidak membawa syukuran, dia tidak membawa penghambaan, dia hanya membawa kebiasaan saja gitu. Nah, itu sudah jadi bukti bahwa lapis terluar syariat pun sudah mulai terancam karena agama ditarik keluar bukan ke dalam gitu. Padahal seluruh ajaran Allah yang 313 ini semua mengajarkan arah itu bukan keluar tapi ke dalam gitu. Jadi benar dan salah itu bukan ditentukan oleh Rasulnya siapa gitu, tapi arah hidupnya kemana gitu. Karena kalau arah hidup manusia ke dalam bakal ketemu dengan titik yang sama, yaitu hakikat kebenaran gitu. Tapi kalau arah hidup manusia keluar gitu, mau umat Muhammad sekalipun, tetap kemungkinannya hanya satu, dia akan tersesat gitu maksudnya ketika arah hidupnya keluar gitu maksudnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau orang memahami esensi agama, jadi pengikut agama Sunda, pengikut agama Hindu, pengikut agama Konghucu, pengikut agama Yahudi, pengikut agama Nasrani, bukan harus berpindah ke agama Muhammad gitu, tapi harus menerima pemberlakuan agama Muhammad gitu. Kenapa? Karena syariat yang mereka pegang sebetulnya sudah kadaluarsa, kalau secara istilah sudah kadaluarsa. Artinya syariatnya itu sudah tidak mampu lagi menyirami kegersangan hatinya. Makanya kalau agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu untuk Bani Israel, agama yang dibawa oleh Nabi yang lain untuk orang Sunda, untuk orang Cina, untuk orang Hindustan. Kalau agama yang dibawa oleh Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ini diperuntukkan untuk manusia sedunia. Artinya umat beragama yang berasal dari manapun kewajibannya adalah menerima akan pemberlakuan syariat terakhir, syariat tersempurna yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Nah, berhubung orang salah memahami agama sehingga ada istilah pindah gitu, sehingga terkesan agama itu jadi banyak gitu. Padahal agama Allah itu cuma satu. Ini agama Allah, ini agama. Kalau ini dari wahyu, kalau ini dari hasil pemikiran gitu. Makanya kalau di sini ada 313 risalah, kalau di sini diawali dengan di zaman ini barangkali ya, ini diawali dengan agama materialis ya. Ada din materialis gitu, akarnya. Nanti batangnya jadi kapitalis dan buahnya itu hedonis gitu. Nah sebetulnya yang menjadi lawan gitu ya, yang menjadi lawan dari agama Allah adalah agama-agama yang ada di sini, bukan agama yang sumbernya dari wahyu Allah, tapi bersumber dari hasil pemikiran manusia gitu, yaitu filsafat-filsafat yang arahnya ke kebenaran.
kebendaan dan keduniawian gitu maksudnya, bukan kepada ke hakikat atau urusan akhirat, tapi lebih ke materi gitu maksudnya. Nah itu Rasul. Adapun ihsan adalah ukuran benar dan salahnya hubungan manusia dengan sesama gitu, hubungannya dengan sesama makhluk gitu. Nah, jadi kalau dalam hati manusia hubungan dengan Tuhannya bagus, nanti bisa terlihat dalam menjaga warisan dari Rasulnya pun bagus gitu. Nanti lahir buah berupa perilaku terhadap sesama yang bagus gitu. Sebaliknya kalau di dalam hati manusia hubungan dengan Tuhannya itu buruk gitu, akan terlihat gitu di kehidupannya dalam melaksanakan syariat, peninggalan Rasulnya pun buruk gitu. Nanti lahir dari orang itu perilaku terhadap sesama makhluk yang buruk gitu maksudnya. Ini satu tentang keagamaan. Kemudian yang kedua, kita butuh patokannya gitu. Kita butuh patokannya, benar dan salah. Urusan dengan roh itu seperti apa, benar dan salah urusan dengan Rasul seperti apa, dan benar dan salah hubungan terhadap sesama itu seperti apa. Ini bisa dipindahin ke sini. Wahadainahun najdain gitu. Aku tunjukkan kepada kalian itu dua jalan. Jadi di dalam hati manusia hanya ada dua jalan, di kehidupan manusia pun hanya ada dua jalan, dan dalam perilaku manusia pun sebetulnya hanya ada dua jalan gitu maksudnya. Pertama di hati. Hanya ada dua kemungkinan iman gitu. Pertama iman makbul. Artinya iman makbul itu iman yang diterima gitu. Kemudian yang kedua iman mardud. Iman yang ditolak oleh Allah gitu. Hanya ada dua kemungkinan gitu. Apa yang menjadi patokan keimanan seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah? Itu patokannya adalah takdir gitu. Patokannya adalah takdir. Maksudnya begini logikanya, ketika manusia menerima takdir, berarti manusia itu menerima sang pencipta takdir gitu. Berarti manusia itu menerima ketuhanan Allah gitu. Ketika manusia tidak menerima terhadap takdir, berarti manusia itu tidak menerima sang pencipta takdir gitu. Berarti dia tidak menerima ketuhanan Allah gitu. Nah patokan iman itu bukan di sini tapi di sini gitu. Kalau di sini patokan Islam gitu. Kalau patokan iman itu ada di hati. Makanya ada takdir baik, ada takdir buruk. Tidak ada satupun takdir yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Ada takdir baik, ada takdir buruk, yang seluruhnya satu pun tidak ada yang kebetulan gitu. Jangankan kejadian yang menimpa hidup manusia, toh selembar daun di tengah hutan pun kapan akan jatuh dan menimpa tanah, itu tulisannya sudah ada di Lauhul Mahfuz gitu. Tidak ada sekecil apapun kejadian yang luput dari kemahatauan Allah gitu maksudnya. Nah makanya contohnya ekstrim di banyak kitab itu contohnya ekstrim. Pertama contoh iman makbul itu populer di kitab-kitab diterangkan. Dulu ada seorang perempuan bekas penzina gitu, bekas penzina. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang berkeliling-keliling di sekitar sumur gitu, berkeliling di sekitar sumur. Si perempuan itu tahu bahwa anjing itu kehausan. Kemudian dia berhenti, dia buka sepatu, kemudian dengan susah payah dia mencari tali untuk menimba air dari sumur untuk diberi minum anjing yang kehausan tadi itu. Kata Allah, perempuan itu dimasukkan ke dalam surga dengan amalnya itu gitu. Patokannya ini perilaku terhadap sesama gitu. Jadi standar terminimal fitrah itu adalah punya rasa kasih sayang terhadap sesama, itu fitrah yang paling standar gitu. Sebelum diolah menjadi kebaikan yang lebih gitu, patokan masih tersisa iman di hati manusia itu, dia masih punya kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap makhluk Tuhan yang lain gitu. Makanya dicontohkannya ekstrim, perempuan bekas penzina gitu. Itu contoh iman makbul. Kalau contoh iman mardud di Quran itu ada dikisahkan
kata Allah, nanti di Yaumul Mizan akan ada sekelompok manusia yang ketika Allah perlihatkan buku catatan amalnya, dia merasa kaget luar biasa gitu. Karena ketika hidup di dunia dia ahli ibadah, dan ketika diperlihatkan buku catatan amalnya, tidak ada satupun amal yang tercatat gitu. Itu contoh iman mardud gitu maksudnya. Jadi di hati manusia cuma ada dua kemungkinan, imannya itu dalam keadaan makbul atau imannya itu dalam keadaan mardud. Nah nanti efek terhadap kehidupan yang tadi, sekecil apapun amal yang dilakukan, kalau dilakukan dengan keadaan hati yang menyimpan iman makbul, amal itu jadi ke bawah makbul gitu. Dan sebesar apapun amal di kehidupan gitu, kalau dilakukan dengan keadaan hati yang masih mardud keimanannya, maka seluruh amalnya pun jadi terbawa mardud gitu maksudnya. Itu satu di hati. Kemudian yang kedua di kehidupan, hanya ada dua jalan. Orang yang imannya makbul itu di kehidupannya itu pasti melakukan ketaatan, dan yang imannya mardud itu pasti melakukan kemaksiatan gitu. Jadi maksiat itu adalah lawan kata dari taat gitu. Ada orang yang dari mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali bisa memanage 24 jam waktunya itu dalam rangka taat kepada Allah. Dimulai bangun tidur dengan alhamdulillahilladzi ahyana, kemudian mau mandi baca doa mandi, mau baca doa wudu, mau sarapan baca doa makan, mau keluar rumah dia baca doa keluar rumah, sampai ketika dia melakukan aktivitas itu dia tidak pernah terputus dari ingat kepada Allah gitu. Taat itu namanya. Dan ada orang yang maksiat gitu, apapun yang dia lakukan itu selalu terputus dari ingat kepada Allah gitu. Nah makanya kalau ini patokannya takdir, kalau ini patokannya, kalau orang Sunda bilang eling gitu ya, ini patokannya eling. Sholat tidak eling, maksiat gitu ya. Berdagang eling, berarti taat gitu ya. Saum tidak eling berarti maksiat gitu. Tapi nyuci baju dalam keadaan eling berarti taat gitu maksudnya. Jadi patokan taat dan maksiat itu bukan bentuk aktivitasnya gitu ya, tapi keadaan hatinya itu apakah terputus atau tidak terputus dan ingat kepada Allah gitu ya. Makanya ini kategorinya taat, ini kategorinya maksiat. Nah kemudian perilaku terhadap sesama pun hanya ada dua jalan gitu ya. Ini pasti memberikan manfaat. Jadi apapun yang dia lakukan pasti manfaat untuk orang sekitar. Populer dengan hadis khairun nas gitu ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini pasti memberikan manfaat, dan ini pasti memberikan madorot gitu. Sehingga ngajak demo gitulah. Madorot kan maksudnya itu madorot. Sekalipun bentuk kegiatannya siga halus gitu. Karena madorot juga nama gitu. Siga nama. Nah ini patokan di sini. Kemudian pastikan agama itu memberikan jaminan juga untuk nanti kita pulang. Karena satu kepastian, semua di antara kita pasti pulang. Entah esok, entah lusa, pasti pulang. Tentu kita butuh ukuran. Kira-kira kalau di sini sudah kita bisa merasakan, insya Allah dengan standar ini kita selamat. Tapi kita tentunya belum merasa yakin apakah nanti di sana selamat atau tidak gitu. Nah, sehingga ada patokan yang lain gitu, ada patokan yang lain. Pertama untuk urusan dengan Allah gitu ya, untuk urusan dengan Tuhan, dengan Rob ada patokan yang ini tidak samar gitu ya, ini tidak samar. Yang pertama patokannya itu adalah sakaratul maut gitu ya. Sakaratul maut itu adalah ukuran yang paling akurat baik dan buruknya hubungan manusia dengan Tuhan gitu maksudnya. Karena sakaratul maut itu tidak bisa dimanipulasi gitu. Kalau hubungan manusia dengan Tuhannya baik, sakaratul mautnya pasti baik gitu. Tapi kalau hubungan manusia dengan Tuhannya buruk, sakaratul mautnya pasti buruk gitu maksudnya. Sakaratul maut yang baik itu waktunya tidak lama dan prosesnya tidak sulit gitu.
dan sakaratul maut yang buruk itu selain memakan waktu yang lama, prosesnya pun buruk gitu. Kan ada orang yang bertahun-tahun sakit kemudian ujungnya meninggal. Berarti itu menunjukkan sakaratul maut yang buruk, dan ini jadi ukuran bahwa hubungan dia dengan Tuhannya buruk gitu. Mau ulama sekalipun, mau dibilang kiai sekalipun, kalau sakaratul mautnya buruk, berarti hubungan dia dengan Tuhannya buruk gitu. Mau orang awam sekalipun gitu, tapi kalau sakaratul mautnya baik, itu menunjukkan hubungan dia dengan Tuhannya baik gitu. Nah ini patokan yang paling akurat, itu sakaratul maut gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, berhubung kita semua akan pulang, maka alamat ini pasti akan kita lalui gitu ya. Tidak ada orang yang pulang tanpa melalui alamat ini. Orang Sunda nyebutnya alamat pambalikan gitu ya. Alamat pambalikan ketika kita akan menemui Tuhan kita, itu alamat pertama itu sakaratul maut gitu. Nah sehingga kita harus paham apa itu sakaratul maut gitu ya. Apa itu sakaratul maut? Maksudnya ini harus disamakan, karena selama ini simpang siur. Banyak orang yang memahami sakaratul maut itu adalah proses dicabut ruh gitu. Oh bukan, sakaratul maut itu bukan proses dicabut ruh. Sakaratul maut itu adalah proses dicabut nyawa gitu. Nah apa yang dimaksud dengan nyawa? Jadi gini, yang harus terpahami ya, dua unsur besar. Pertama ada casing yang disebut dengan jasad, kedua ada isi yang disebut dengan ruh. Kalau casing jasad tercipta dari unsur-unsur duniawi. Kalau Quran menyebutnya solsolin, hamain, turobin. Jasad itu tercipta dari tanah yang mengandung air, tanah yang mengandung udara, dan tanah yang mengandung panas gitu. Jasad itu mewakili kelemahan dan kehinaan dunia gitu. Nah sementara isinya adalah ruh. Ini tercipta dari akhirat, dari Nur Muhammad gitu. Ini mewarisi kemuliaan akhirat gitu. Nah kehinaan dunia di jasad dan kemuliaan akhirat di ruh itu dipersatukan, kemudian dikunci dengan nyawa, maka disebutlah manusia gitu. Nah yang dicabut oleh malaikat Ijroil itu bukan ruh itu, tapi nyawa gitu. Ketika nyawanya dicabut, ruhnya lepas dari jasad gitu. Apa itu nyawa? Logikanya apa yang hilang dari orang yang mati gitu. Apa yang hilang dari orang yang mati? Satu, yang hilangnya itu adalah hidup gitu. Karena jasadnya tidak hilang, ruhnya pun tidak hilang gitu. Jasadnya dikubur, ruhnya pulang ke barjah. Yang hilangnya apa? Yang hilangnya itu hidup gitu. Terus apa lagi yang hilang? Yang hilangnya itu adalah pengetahuan. Otaknya tidak hilang, ruhnya pun tidak hilang, tapi yang hilang itu pengetahuannya hilang gitu. Kemudian yang ketiga apalagi? Keinginannya hilang. Lantas apalagi yang hilang? Kemampuannya hilang. Terus apalagi? Penglihatannya hilang gitu. Pendengarannya hilang. Karena telinganya tidak hilang, tapi pendengarannya hilang. Kemudian penglihatannya hilang dan ucapannya hilang. Ada 7 yang hilang dari orang yang mati gitu. Yang pertama hidup, yang kedua pengetahuan, keinginan, kemampuan, pendengaran, penglihatan, dan ucapan. Kalau dalam bahasa Arab, ini hayat, ini ilmu, ini irodat, ini kudrot, ini sama, ini basor, ini kalam gitu. Jadi apa dengan yang disebut dengan nyawa? Nyawa itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri manusia gitu. Karena itu milik Tuhan, sehingga diambil lagi oleh malaikat Ijroil, dikembalikan lagi kepada Tuhan gitu maksudnya. Ini yang disebut dengan nyawa. Satu itu yang harus dipahami dari sakaratul maut. Kemudian yang kedua, kita harus berlatih seperti apa rasanya ketika ruh lepas dari jasad gitu. Karena banyak orang menyangka dia mimpi gitu, padahal dia mati gitu. Kenapa banyak orang menyangka ini mimpi?
Karena ketika ruh lepas dari jasad, penglihatan kita, pendengaran kita, dan perasaan kita itu persis penglihatan, pendengaran, dan perasaan ketika kita bermimpi gitu. Cuman mimpinya mimpi aneh gitu. Kenapa? Kita jadi melihat jasad kita gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, mimpinya itu aneh karena terakhir saya tidur posisinya seperti itu. Tidur di bang rumah sakit, sebelah kanan istri, sebelah kiri anak, kemudian di kaki ada tetangga gitu. Begitu ruh kita lepas dari jasad, kita melihat pemandangan yang sama gitu. Makanya di mimpi itu kita kaget, kenapa mimpi ini kok sesuai betul dengan keadaan ketika kita tadi masih terjaga menjelang tidur gitu. Makanya banyak orang yang mimpi tapi kok kenapa lama gitu, mimpi kenapa lama. Terus ini mimpi tapi kok kapan bangunnya ya gitu, kenapa nggak bangun-bangun gitu. Padahal itu bukan mimpi, itu mati karena nyawanya sudah dicabut oleh malaikat Ijroil dan ruhnya terlepas dari jasad gitu. Dia baru mulai ketika jasadnya dipindahin ke kamar mayat, si ruhnya ikut ke kamar mayat karena ruh itu tidak bisa jauh dari kepala gitu, seperti ada benang yang mengikat antara ruh dan jasad gitu. Ketika jasadnya diangkat ke ambulan, dianya pun duduk di ambulan. Nah ketika jasadnya mulai ditidurkan di tengah rumah, ditutup kain, dia baru oh ternyata saya mati gitu. Saya bukan mimpi, ternyata saya mati gitu. Banyak orang yang berharap mudah-mudahan ini mimpi, mudah-mudahan ini mimpi. Tapi yang namanya terjaga ditunggu nggak datang-datang gitu. Malah tiba-tiba ada mulai tetangga nelayan, tiba-tiba ada hansip datang, tiba-tiba ada pengumuman di masjid. Kita jadi semakin yakin, oh saya ternyata mati gitu. Bagaimana perasaannya? Pertama, kematian atau sakaratul maut itu adalah puncak dari kesedihan gitu. Puncak dari kesedihan. Kenapa disebut puncak dari kesedihan? Biasanya kita pergi pagi pulang malam, atau pergi Senin pulang Rebo gitu ya, atau pergi Senin pulang Sabtu. Ini kita tahu mau pergi dan tahu nggak bakal pulang. Sehingga apapun yang kita lihat ini adalah untuk yang terakhir kalinya gitu. Jadi melihat apapun jadi sedih gitu. Melihat istri jadi sedih gitu. Karena ini terakhir kali saya melihat istri saya. Kadang melihat sajadah juga jadi sedih. Ingat terakhir sujud tadi jam berapa, sampai melihat apapun jadi kesedihan karena dibingkai dengan ini adalah untuk yang terakhir kalinya gitu. Kemudian yang kedua, inilah puncak penyesalan. Jadi melihat apapun menyesal gitu. Melihat istri menyesal, kenapa tidak begini. Melihat sajadah menyesal, kenapa tidak sujudnya tidak begini. Jadi melihat apapun menyesal gitu. Itu tentang kematian. Kemudian ada orang yang pulang membawa iman dan ada orang yang pulang tidak membawa iman gitu ya. Itu proses kematiannya beda. Ada 7 lapis ruh dalam diri manusia itu. Diawali dari ruh hewani, ruh nabati, ruh jasmani, ruh rohani, ruh rubani, ruh glori, ruh rubani, ruh kudus gitu. Ada 7 lapis ruh. 40 hari menjelang malaikat Ijroil datang, sebetulnya 2 fungsi ruh sudah pulang duluan. Itu ada namanya ruhul kudus sama ruh rubani gitu. Makanya ketika 2 ruh itu sudah keluar duluan, ada perubahan perasaan dalam diri kita itu. Makanya seringkali kalau kita mau melihat orang yang mau meninggal, itu tatapannya sudah mulai kosong. Kenapa? Karena 2 fungsi ruh, yaitu ruh kudus sama ruh rubani yang berfungsi sebagai fitrahnya manusia, itu sudah mulai keluar duluan. Tersisa 5. Jadi ketika Ijroil datang, di dalam tubuh kita itu tersisa 5 fungsi roh gitu. 5 fungsi roh. Seperti beginilah contohnya. Nah ketika dicabut nyawanya, kalau orang meninggal dalam keadaan membawa iman makbul di dalam hatinya, yang 4 itu keluar gitu. Yang 1 tersisa di dalam jasad, namanya
namanya ruh jasmani gitu. Sehingga kalau fikih Imam Syafi'i mengajarkan kalau memandikan jenazah tidak boleh terlalu keras karena di dalamnya masih ada satu fungsi ruh, yaitu ruh jasmani. Jadi ngegosok badannya itu tidak boleh terlalu keras karena dia masih punya rasa. Kalau di dalamnya tertinggal ada ruh jasmani. Ruh jasmani itu nanti asalnya dari tanah kembali ke tanah. Ketika nanti di liang lahat si ininya di kain kafannya dibuka dan kulitnya dikenakan ke tanah gitu ya, asalnya dari tanah kembali ke tanah. 4 ruh pulang ke barja. Nah kalau orang yang meninggal tidak membawa iman, 5 fungsi ruh kemudian dicabut oleh malaikat Ijroil, 1 tertinggal di jasad, 2 pulang ke barjah, 2 tertinggal di tempat dicabut nyawa gitu. Itu yang dimaksud dengan korin gitu ya, korin hantu jiwa jurig gitu ya. Jadi kalau misalnya orang di hatinya membawa iman makbul tidak meninggalkan korin, tapi kalau orang membawa iman mardu dia tidak membawa iman, itu pasti meninggalkan korin gitu maksudnya. Yang terakhir jasad kita mulai diurus dan kita mulai ditakdirkan seperti tidur lelap gitu, tidur lelap. Seperti kita sudah berhari-hari tidak tidur, kemudian kita tidur. Makanya tidur kita lelap. Makanya bunyi apapun, suara apapun jadi tidak terdengar. Nah, makanya kalau orang-orang yang ngerti biasanya suka ditanya dulu, ada keluarganya udah ngumpul semua belum gitu? Oh, masih ada yang ditunggu? Mau dimandiin sekarang atau nanti nunggu datang gitu? Kenapa? Karena itu terakhir kalinya almarhum melihat orang itu gitu. Sebab kalau sudah dimandikan udah nggak bisa ngelihat lagi gitu. Itu seperti tidur nyenyak gitu. Makanya kalau orang yang ngerti ditanya dulu. Atau kalau orang yang ngerti bisa tahu permohonan si jenazah gitu ya. Ada suara minta jangan dulu dimandikan sebelum istrinya tiba di tempat ini. Karena itu kesempatan terakhir dia melihat wajah istrinya. Nah, sebab kenapa begitu? Makanya kenapa begitu? Karena begitu dimandikan, dia ditakdirkan oleh Allah seperti tertidur lelap gitu, sehingga dia nggak ngerasain. Sampai dikafanin dia juga masih tertidur lelap, sampai diumumin di masjid sholat jenazah juga dia masih tertidur lelap. Jadi dia nggak tahu siapa yang ikut mensolatkan, berapa orang nggak tahu gitu. Sampai dibawa ke pekuburan, sudah disediakan liang lahat, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, dia masih tertidur lelap. Sampai ditutup dengan kayu patu, masih tertidur lelap. Dan dia mulai terbangun ketika tanah pertama gitu. Tanah pertama yang dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian menyentuh papan penghalang. Menyentuh itu dia kaget terbangun gitu maksudnya. Ketika terbangun dia sudah melihat jasadnya sudah jadi pocong gitu, melihat jasad sudah menjadi pocong. Kalau orang yang sudah punya persiapan dan seharusnya punya persiapan gitu ya, karena tidak ada yang pasti kecuali mati gitu ya. Persiapan untuk menjadi kaya nggak tahu ada takdirnya, nggak tahu enggak gitu ya. Persiapan untuk menjadi terkenal nggak tahu ada takdirnya, nggak tahu enggak. Persiapan yang paling tepat itu persiapan mati gitu, karena itu pasti datang gitu maksudnya. Kalau orang sudah punya persiapannya, orang punya ilmunya, dia langsung sadar, oh ini alam kubur, berarti nanti sebentar lagi bakal datang kepada dia malaikat munkar dan nakir. Tapi kalau orang tidak punya persiapan dan orang tidak punya ilmu, itu pasti histeris gitu. Itu pasti histeris. Satu cangkul, satu sekop mulai masuk ke dalam liang lahat, dia tidak pernah berhenti berteriak untuk minta supaya tidak dikubur gitu maksudnya. Kenapa? Nah, maksudnya dari celah-celah papan penghalang itu kita masih bisa melihat cahaya matahari, tapi perlahan-lahan tertutup sampai akhirnya terkubur sama sekali. Dia tidak pernah berhenti berteriak
sampai prosesi pemakaman, sambutan dari kakak kita, sambutan dari RW setempat, sambutan kita masih bisa dengar dengan samar-samar. Nah, seperti itulah kurang lebih gambar. Sampai prosesi selesai, bubar, 7 langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburan kita benar datang kepada kita alamat kedua gitu, datang ke kita alamat kedua. Apa alamat kedua? Kita gak akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir gitu. Dan benar gitu, apa yang dia tanyakan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Nanti malaikat munkar dan nakir bakal bertanya, pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhan? Banyak orang yang sengaja menghafal pertanyaan itu, man rabbuka, jawabannya al-Qurabi. Ya makanya kadang-kadang bingung ya, kok bocorannya udah dari sekarang gitu. Padahal maksudnya yang harus kita pahami, ini pertanyaan yang urusannya dengan Allah. Berarti pertanyaan dalam urusan seluk-beluk hati gitu. Ketika di hati kita hanya ada Allah gitu ya, maka kita akan mudah menjawab Allah Rabbi. Tapi ketika di hati kita penuh dengan makhluk sampai tidak tersisa ruang untuk Allah, sekalipun dia apa, dijamin kita nggak bakal bisa menjawab, itu maksudnya. Jadi bisa dan tidak bisa menjawab itu urusannya di situ. Kemudian yang kedua, di sakaratul mautnya pun sebetulnya Rasulullah udah ngasih tahu bagaimana ciri mati selamat. Kata Rasulullah, barang siapa yang di akhir hayat bisa mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika orang sudah bisa mengucapkan tahlil di sakaratul maut, Allah sudah menyiapkan surga buat dia. Maksudnya pahami, bukan kalimat la ilaha illallah yang menentukannya itu, karena ini urusannya dengan hati, bukan dengan ucapan gitu. Kalau ucapan kan ada di sini gitu. Ini urusannya dengan Allah nih, urusannya hati gitu. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, kalau bahasa Sunda ada yang namanya eureup-eureup bu, eureup-eureup. Kalau bahasa Jawanya nggak tahu apa, eureup-eureup. Jadi eureup-eureup itu antara tidur dan terjaga. Oh iya, rep-repan. Nah gitu. Pernah didatangin satu makhluk atau pernah didatangin satu gelombang, oh yang kita itu merasa takut, kita mau istighfar susah, kita mau tahlil susah, mau takbir susah. Itu menunjukkan di hati kita memang tidak ada istighfar, di hati kita tidak ada tahlil, karena istighfar dan tahlil selama ini hanya ada dalam ucapan gitu maksudnya. Jadi urip-urip itu sebetulnya simulasi ya. Jadi simulasi sakaratul maut kalau pas rep-repan bisa baca, nah gitu. Cuman gelombang malaikat Jibril entah berapa ribu kali gelombang urip-urip gitu ya. Maksudnya gelombang malaikat Jibril jauh lebih besar dari gelombang urip. Nah kadang di urip-urip saja, kadang di urip-urip kita sudah mulai kelabakan, nggak bisa istighfar, nggak bisa tahlil. Nah karena sebetulnya bukan masalah bisa mengucapkan atau tidak bisa mengucapkan, cuman keadaan hatinya seperti apa gitu. Kalau di hatinya masih banyak makhluk sampai menggeser ruang, kan ada ruang tempat kita berdua dengan Allah ya, namanya lub gitu. Kalau misalnya lubnya sampai terisi oleh makhluk sehingga tidak ada ruang yang tersisa untuk berduaan kita dengan Allah, itu dijamin tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah gitu maksudnya. Nah itu ada dua. Alamat pertama sakaratul maut, alamat kedua ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kata Rasulullah, kalau orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, pertama didatangkan ke yang lahat orang. Seluruh binatang tanah yang berbisa, yang galak itu dianterin ke liang lahat. Yang disengat kalajengkingnya jasad kita, tapi yang merasa demamnya itu ruhiyah kita gitu. Yang dicabik-cabik ular tanah itu jasad kita, tapi yang merasa ngeri, merasa sakitnya itu adalah ruhiyah kita yang tidak jauh di atas kepala gitu. Nah seperti itu. Kalau orang yang bisa menjawab, disuruh tidur kembali dan nanti akan dibangunkan oleh malaikat di barzah gitu. Nah, ini alamat ketiga, itu barzah.
Nah ini 3 alamat ulang yang kaitannya dengan Allah, tempatnya di hati gitu maksudnya, tempatnya di hati. Nah ini belum berbicara syariat ya, belum berbicara syariat. Makanya jangan salah memahami. Ada orang dalam melaksanakan syariatnya, saya pernah didatangin orang, dia punya bapak penganut ajaran Sunda gitu. Dia menyebut agama Islam itu agama penjajah, karena itu bukan agama asli di sini gitu. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah salat, tapi perilaku dia terhadap sesama itu luar biasa gitu. Suatu saat bapaknya meninggal, selang 2 hari dia datang ke sini. Dia nanya gitu, kenapa bisa begitu gitu. Bapaknya itu udah pernah sholat, nggak pernah, cuman kenapa di sakaratul mautnya sedemikian mudah gitu. Hampir anak-anaknya nggak tahu gitu, dia meninggal. Nah ini duduk perkaranya begini gitu. Ini baru urusan dengan Allah, belum urusan dengan Rasul gitu. Belum urusan dengan sesama gitu. Jadi yang namanya sakaratul maut, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan keberadaan kita di barzah itu dimuliakan atau dihinakan, itu urusannya dengan Allah gitu. Belum dengan Rasul gitu. Contoh di barzah. Di barzah itu pertama waktu berhenti. Kalau di sini waktu berputar. Kalau di sana waktu berhenti. Jadi yang dimuliakan terus-menerus dalam keadaan dimuliakan, yang dihinakan terus-menerus dalam keadaan dihinakan. Jadi sudah tidak ada harapan karena waktu sudah berhenti. Kalau di sini kita sakit, mudah-mudahan besok sembuh gitu ya. Kalau di barzah enggak, kalau sudah sakit mudah-mudahan besok nggak sakit atau enggak gitu. Karena waktu berhenti gitu. Ketika Allah sudah menetapkan sakit, ya udah selamanya sakit. Ketika Allah sudah menetapkan nikmat, ya udah selamanya nikmat gitu. Itu barzah. Kemudian yang kedua di barzah itu belum akhirat. Barzah itu masih dunia, hanya dihijab aja dengan hijab gaib. Yang membedakan di sini dengan di barzah itu cuma satu. Di sini kita masih punya jasad. Kalau di barzah kita sudah tidak punya jasad gitu. Nah sehingga kebutuhannya pun tetap di barzah itu masih tetap punya kebutuhan. Kalau di sini kebutuhannya 2, ada kebutuhan jasad, ada kebutuhan ruh gitu. Kebutuhan jasad seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau kebutuhan ruh seperti kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman gitu. Nah kalau di barzah sudah tidak ada kebutuhan jasad, yang ada adalah kebutuhan ruh gitu. Yang ada itu. Makanya di barzah itu ada orang kaya raya dimuliakan di barzah, seperti para nabi, para wali gitu. Ada orang yang sederhana saja di barzah. Ada orang yang sengsara di barzah. Ada juga orang yang tersiksa di barzah gitu maksudnya. Rasulullah bilang, "Ida matamu Adam in qata'a amaluhu ila salasa." Ketika anak Adam mati, semua perkara putus kecuali 3. Pertama sedekah jariyah. Ini sekalian menerangkan tentang bab waris ya. Karena kata Rasulullah nanti akhir zaman yang akan pertama kali dicabut itu ilmu 2. Pertama tauhid, kedua waris. Nah, makanya pertama seluruh perkara putus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Contohnya sedekah jariyah itu seperti begini. Kita meninggal. Kalau tradisi hari ini banyak orang memahami, berarti harta peninggalan kita itu otomatis berpindah ke pemilikan jadi hak anak kita gitu ya. Pemahamannya seperti itu. Oh enggak, gitu, enggak begitu. Ketika kita meninggal, seluruh harta itu tetap milik kita. Rumah, tanah, sawah, kendaraan, segala macam itu adalah semua milik kita. Ada kewajiban keluarga yang kita tinggalkan. Apa kewajibannya? Tolong seluruh harta benda itu diantarkan ke barzah gitu. Tolong diantarkan ke barzah. Gimana caranya supaya ini sampai ke barzah? Pertama itu harus dirubah dulu dengan melalui pemberlakuan hukum Islam yang namanya faraid, hukum waris menurut Islam gitu. Jadi kalau peninggalan kita dibagi tidak melalui faraid, itu tidak sampai ke barzah gitu.
harta benda kita itu bisa sampai ke barjah berupa kiriman kenikmatan dan sebaliknya, kebahagiaan atau sebaliknya, ketika mulai diberlakukan hukum faraid gitu, hukum waris menurut Islam. Udah dibagi. Contoh, salah satu anak kita kebagian rumah gitu ya, rumahnya dipakai ibadah. Dari setiap pelaksanaan ibadah di rumah itu kita kebagian kiriman kenikmatan dari setiap pelaksanaan ibadah di rumah itu, tanpa mengurangi orang yang beribadah di rumah itu gitu maksudnya. Ya gitu maksudnya. Atau sebaliknya, ada salah satu anak kita dapat bagian rumahnya dipakai maksiat gitu, dipakai pura-pura. Dari setiap pelaksanaan maksiat, apinya sampai juga ke barjah gitu. Makanya yang namanya harta waris itu berbeda dengan harta hasil kerja, beda gitu. Kalau harta waris itu tetap terkait dengan pemilik gitu, pemiliknya itu orang yang sudah meninggal gitu. Nah makanya kenapa ada orang yang bahagia, kaya dengan banyak kiriman kenikmatan dan kebahagiaan, karena dia banyak berinvestasi selama hidupnya gitu ya. Ada orang yang sederhana saja, ada orang yang miskin, bahkan ada orang yang di barjahnya itu kelaparan gitu. Dan kelaparan di barjah itu persis sama rasanya kalau kita kelaparan di sini gitu, persis sama. Karena yang membedakannya itu hanya di sini ada jasad, di sana nggak ada jasad gitu. Toh perasaan yang dibawa yang itu, toh ruh yang dibawa juga yang itu, toh akal yang dibawa juga yang itu gitu. Oh, tidak ada yang beda gitu. Yang beda itu di sini masih ada jasad, di sana enggak. Jadi seperti keringnya tenggorokan gitu, pahitnya mulut gitu ya, dan lain sebagainya, rasa kelaparan itu persis terasa seperti di barjah gitu. Makanya ketika ada doa dari masjid, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, begitu sampai ke kata al ahya'i minhum wal amwat, itu ke barjah. Ketika orang yang mengaminkannya itu dengan hati yang sungguh-sungguh, itu seperti ditabur ke barjah, dan orang saling berebut gitu. Ada yang kebagian dan ada yang tidak kebagian gitu. Nah itu yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ini nih, manfaat di jalur ini gitu. Kita punya ilmu, kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain. Orang itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita ajarkan, kemudian kita meninggal, selama ilmunya itu bermanfaat, kita kebagian pahala dari orang yang diberikan ilmu itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Kita diamanahi anak, kemudian dididik sampai soleh, kemudian kita meninggal, anak kita tetap hidup soleh dengan ilmu dan tuntunan dari kita. Selama anak kita hidup dengan kesolehannya, kiriman pahala mengalir ke barjah gitu, tanpa mengurangi pahala anak kita sendiri gitu. Nah itu 3 urusan dengan Allah. Kemudian baru urusan dengan Rasulullah gitu. Nah kalau urusan dengan Rasulullah diawali dengan kiamat gitu. Urusan dengan Rasulullah itu diawali dengan kiamat. Pertama, kiamat itu kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup Allah matikan. Tidak tersisa yang hidup kecuali yang maha hidup. Kemudian baru dibangkitkan gitu. Nanti ada yaumul ba'ats, ada hari pembangkitan. Kita dibangkitkan di sejatinya kehidupan gitu. Jadi kalau hari ini bukan sejatinya kehidupan, ini tempat ujian gitu. Yang diujinya itu hati, materinya itu 4, rezeki, ajal, jodoh, takdir gitu ya. Yang diujinya hati, targetnya lulus atau tidak lulus. Ini alam sementara, sehingga di sini tidak ada yang abadi. Kalau sembuh, kalau sehat tidak selamanya, kalau sakit pun tidak selamanya. Kalau bahagia tidak selamanya, sedih pun tidak selamanya. Kalau tenang tidak selamanya, ketika gelisah pun tidak selamanya. Ini menunjukkan bahwa di sini bukan alam sejatinya, alam kehidupan. Ini adalah tempat yang sementara gitu maksudnya. Nah, sejatinya kehidupan itu ada setelah kiamat. Manusia dibangkitkan,
dari generasi pertama Nabi Adam sampai generasi terakhir yang meninggal di detik-detik kiamat gitu ya, dibangkitkan serentak. Berarti kalau kita berandai-andai, entah berapa triliun jumlah manusia yang dibangkitkan serentak gitu, dibangkitkan serentak di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Itu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua dibangkitkan di situ. Bagaimana keadaan padang mahsyar? Rasulullah memberitahu kita, karena ini adalah alamat keempat. Setelah selesai 3 alamat urusan dengan Allah, kita baru menyelesaikan urusan dengan Rasulullah. Rasulullah bilang di padang mahsyar, matahari jaraknya sangat dekat dan jumlahnya sangat banyak gitu. Kalau di sini matahari jumlahnya 1 dan jaraknya jauh. Kalau di padang mahsyar matahari jumlahnya sangat banyak dan jaraknya sangat dekat. Sehingga manusia yang sedemikian heterogen gitu, berbeda-beda zaman, berbeda-beda peradaban, berbeda-beda keadaan, berbeda-beda kehidupan, ditekan oleh matahari yang jumlahnya banyak dan jaraknya dekat, sehingga manusia itu jadi homogen gitu. Manusia yang asalnya berbeda-beda jadi sama gitu. Samanya seperti apa? Tidak ada satu manusia pun yang punya keinginan yang lain gitu. Bermiliar-miliar manusia keinginannya sama gitu. Apa keinginannya? Ingin sesegera mungkin meninggalkan tempat itu gitu. Saking panasnya, saking gerahnya, saking penatnya gitu ya, saking tertekannya dengan panas, sampai tidak tersisa satu manusia pun yang berkeinginan lain kecuali ingin segera keluar dari tempat itu. Nah, sehingga di hadis kursi diterangkan leluhur-leluhur tiap umat itu bermusyawarah. Kemudian mereka semua berkesimpulan, kita harus meminta syafaat kepada Allah. Kita mau minta tolong kepada Bapak kita semua, yaitu Nabi Adam. Banyak rombongan leluhur itu datang kepada Nabi Adam, mengutarakan maksudnya, minta tolong supaya Nabi Adam mau memohonkan syafaat buat kita di padang mahsyar. Nabi Adam menolak. Nabi Adam malu karena dulu juga dia pernah tinggal di surga, adalah malah berbuat dosa gitu ya. Coba ke anak saya yang pertama kali menjadi rasul, yaitu Nuh gitu ya. Nuh datang kepada Nabi Nuh, semua leluhur datang kepada Nabi Nuh mengutarakan maksudnya. Nabi Nuh pun menolak. Jangan lupa memberikan syafaat untuk kalian dulu saja, saya gagal mendidik anak dan istri saya. Coba kalian datangi Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tauhid. Semua berbondong-bondong mendatangi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun sama menolak. Beliau menolak dengan alasan sebelum sampai ke makom bapak tauhid itu, beliau pernah menganggap bintang itu Tuhan, pernah menganggap matahari itu Tuhan, pernah menganggap bulan itu Tuhan. Coba datangi Nabi Musa, karena Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang pernah langsung bertemu dengan kalamnya Allah gitu, sehingga diberi gelar Kalimullah. Nabi Musa pun tidak menyanggupi dengan alasan saya punya dosa besar, saya pernah memukul orang sampai mati gitu. Nah, itu alasannya kenapa akhirnya syafaat itu bisa dimohonkan hanya oleh Rasulullah gitu. Akhirnya Rasulullah mendatangi Allah, diceritakan di hadis kursi itu beberapa kali gitu. Pertama datang mengutarakan maksud, meminta syafaat untuk orang-orang yang tidak kuat karena penat dan panas tinggal di padang mahsyar. Di hadis kursi diterangkan begini, Muhammad ini bawa syafaat untuk sekian orang gitu. Jadi oleh Allah itu ditentukan gitu. Ini bawa syafaat untuk sekian orang yang di hatinya ada la ilaha illallah, dan di kehidupannya dia banyak sekali berbuat amal kebaikan. Rasulullah bawa, kemudian dibagikan persis jumlahnya sekian gitu. Nah, yang sudah mendapatkan syafaat dikeluarkan dari padang mahsyar dan dipindahkan ke telaga Haud gitu.
Nanti di akhirat ada telaga Haud, itu telaga Rasulullah. Di banyak hadis Rasulullah menerangkan bagaimana sejuknya, bagaimana jernihnya, bagaimana tentramnya telaga Haud gitu ya. Nah, dipindahkan ke telaga Haud. Masih banyak orang yang bermasalah di padang mahsyar. Rasulullah balik lagi, mengutarakan lagi, maksudnya memohon syafaat. Yang kedua kali Allah berkata sama Muhammad, ini bawa syafaat untuk sekian orang yang di hatinya ada la ilaha illallah dan di kehidupannya banyak beramal, cuma tidak sebanyak yang pertama gitu. Itu terus Rasulullah bolak-balik, entah berapa puluh atau berapa ratus kali balik Rasulullah menemui Allah, sampai yang terakhir, syafaat yang terakhir itu Allah berfirman, Muhammad ini bawa syafaat untuk sekian orang yang di hatinya ada la ilaha illallah, sekalipun di kehidupannya dia hanya punya sebiji jarah kebaikan gitu. Jadi sebiji jarah kebaikan yang dilakukan di kehidupan asal didasari dengan la ilaha illallah, itu jadi sababiyah diperolehnya syafaat dari Rasulullah gitu. Rasulullah beres semuanya dipindahkan ke telaga Haud, tersisalah orang di padang mahsyar dalam hitungan entah berapa tahun, dengan catatan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia gitu ukurannya itu. Nah, beres urusan dengan Rasulullah, baru aja urusan dengan sesama gitu. Nah, kalau urusan dengan sesama itu nanti kita akan digiring untuk menghadap ke Yaumul Mizan gitu, ke Yaumul Mizan. Artinya mizan itu timbangan. Ini simbol untuk mahkamah akhirat gitu. Ini pengadilan yang seadil-adilnya. Kenapa disebut pengadilan yang seadil-adilnya? Pertama, alasannya karena yang menjadi hakimnya itu Allah gitu. Kemudian yang kedua, yang menjadi saksinya itu para rasul. Dan yang ketiga, yang jadi barang buktinya adalah chip gitu. Chip yang hari ini pun ada di hati kita gitu ya. Chip itu berisi rekaman kita dari mulai lahir sampai kita mati. Nanti chip itu disetel di sana dan dipertontonkan sebagai barang bukti di pengadilan Allah gitu maksudnya. Nah, makanya sebelum kita pulang, sebetulnya Allah memberikan kesempatan gitu ya. Daripada nanti dipertontonkan di Yaumul Mizan kepada banyak orang. Tentu di chip itu ada rekaman yang jangankan orang lain. Kadang ketika kita ingat pun kita malu gitu. Dengan dosa itu kita malu. Sebetulnya Allah ngasih kesempatan. Kalau mau di-delete gambar itu bisa di-delete gitu. Itu bisa di-delete. Dengan cara tobatan nasuha gitu ya. Kita flashback ke belakang, kita ingat satu persatu dosa-dosa kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama. Kemudian dengan rasa menyesal yang teramat sangat, kita beristighfar. Kita beristighfar. Itu salah satu cara yang Allah berikan kepada kita sebelum dipertontonkan di sana. Ini diberikan kesempatan untuk kita bisa menghapus gambar-gambar dari catatan-catatan kehidupan kita yang masuk dalam kategori dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul, atau dosa terhadap sesama gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda secara simbolis untuk Yaumul Mizan dengan kalimat, nanti di Yaumul Mizan akan ada seorang ibu yang sudah diketok palu oleh mahkamah akhirat untuk masuk surga, tiba-tiba didakwa oleh anaknya hingga si ibu itu jadi masuk neraka gitu. Penjelasannya seperti ini. Kalau di padang mahsyar manusia yang heterogen itu jadi homogen dengan tekanan matahari yang jaraknya dekat dan jumlahnya banyak. Kalau di Yaumul Mizan semua orang itu gentar melihat mizan gitu. Satu persatu orang dipanggil, dihadapkan kepada Allah, disaksikan oleh para rasul, dan chip itu mulai dipertontonkan. Jadi ketika orang lain dipanggil, kita sudah deg-degan duluan gitu. Nah, kemudian Allah memberitahukan di Yaumul Mizan
Karena semua manusia jadi sama di yaumul mizan. Samanya itu tidak ada yang mereka pikirkan kecuali dari mana saya bisa mendapatkan pahala gitu untuk memberatkan timbangan amal gitu. Ketika melihat timbangannya ke sini, dia sudah takut duluan gitu. Sehingga seluruh manusia di yaumul mizan hanya berpikir satu gitu. Dari mana saya harus mendapatkan pahala untuk memberatkan timbangan amal kebaikan. Nah, kemudian Allah membuka dengan kalimat, silahkan diambil pahala dari orang yang pernah menyakiti kamu dan pernah merugikan kamu gitu. Makanya nanti di yaumul mizan kita semua berpikir keras gitu. Kira-kira dari siapa kita bisa ngambil pahala gitu. Nah, otomatis yang teringat itu pasti orang terdekat gitu. Pasti orang terdekat gitu. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah itu seperti itu. Jadi yang diingat itu pasti orang terdekat. Akhirnya kesalahan-kesalahan ibunya disampaikan kepada Allah, sampai pahala ibunya bisa diambil, sampai yang tadinya bisa masuk surga endingnya jadi masuk neraka gitu. Nah, kita jangan pernah berpikir di mizan seperti di sini. Sebab banyak yang ngaji bilang, insya Allah saya tidak akan mendakwa ibu saya. Oh enggak, di sini ada rasa orang tua dan anak, di sini ada rasa suami dan istri, di sini ada rasa adik dan kakak, di sini ada rasa teman, di sini ada rasa sahabat. Yang mau bisa ada, yang ada adalah rasa keadilan. Gitu. Yang ada cuma rasa keadilan. Sehingga tidak bisa saya nggak bakal nuntut ibu saya, nggak bisa gitu. Karena perasaan kita di sini dengan perasaan kita di yaumul mizan berbeda gitu, Itu, nah yang terakhir kita harus nyebrang gitu. Kita harus nyebrang yang Rasulullah bilang di Sirat al-Mustaqim. Nah ini ada tiga neraka gitu ya, ada 3 neraka yang sudah Allah siapkan. Nerakanya juga urutannya tetap begini. Pertama yang neraka yang tidak beres urusan dengan Allah. Kedua neraka yang tidak beres dengan urusan dengan Rasulullah. Ketiga neraka yang tidak beres urusan dengan sesama. Yang pertama ada dasar neraka ya. Jadi ada neraka yang paling dalam, yang biasa di Quran kita dengar dengan istilah jahanam ya. Nah, jahanam itu posisinya di sini. Jadi keraknya neraka gitu. Jahanam itu keraknya neraka. Kalau orang jatuh dari sini ke sini itu butuh waktu tahun gitu ya. Saking dalamnya neraka jahanam. Tapi setiap orang yang lewat di atasnya itu otaknya mendidih dengan panasnya di neraka jahanam. Nah, ini adalah neraka yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak membereskan urusannya dengan Allah sampai dia mati gitu. Tadi gimana tahu-tahu ceritanya ada interupsi soalnya. Habis mizan masuk ke ini Sirat al-Mustaqim ya. Kita harus nyebrang gitu. Seperti apa orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam di surat Al-A'raf ada. Berarti nomor 6 ya. Ya, kalimatnya itu begini, walaqad zara'na li jahannam, dan sungguh akan aku penuhi dari jahanam ini minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Yang seperti apa yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam? 1, lahum qulubul la yafqahuna biha, orang yang sudah diberikan hati tapi tidak bisa menggunakannya gitu. Jadi Allah tidak beda-bedakan, semua manusia itu dianugerahi hati, dan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah orang yang sudah diberi hati tapi tidak bisa menggunakannya gitu. Maksudnya gimana? Hati itu adalah tempat kita berdua dengan Allah gitu. Hati itu adalah tempat kita berduaan dengan Allah. Tiba-tiba orang tidak bisa menggunakan hati itu. Sampai ada mobil di hati gitu. Ada rumah di hati, ada kantor di hati, ada pensiunan di hati, ada gaji di hati, ada kolam renang di hati. Banyak orang yang memasukkan seluruh makhluk ke dalam hati sampai tidak tersisa ruang untuk Allah gitu.
itu adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam gitu maksudnya. Yang hatinya seperti itu. Ada satu neraka untuk urusan yang tidak beres dengan Allah, ada 3 neraka yang tidak beres dengan Rasulullah, ada 3 neraka yang tidak beres dengan sesama. Kalau tidak beres dengan Rasulullah seperti apa? Seperti ini ayatnya. Fawailul lil musholin, dimasukkan ke dalam neraka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu sepele, menyepelekan gitu ya. Maksudnya gini, menyepelekan bukan berarti duhur jam 2, asar jam 5, bukan ya. Kalau ada alasan tertentu itu nggak apa-apa, kan Rasulullah mengajarkan ya qosor, ya jamak gitu ya. Yang dimaksud dengan fawailul lil musholin yaitu orang yang menyepelekan sholat. Kalau kita mau ketemu gubernur, kita pakai hati. Kadang kita nggak berani nguap, kita nggak berani batu pun ditahan. Kita benar-benar pakai hati. Tapi ketika bertemu dengan Allah sholat, dia tidak pernah pakai hati. Itu orang bilang menyepelekan sholat gitu. Fawailul lil musholin, dimasukkan ke dalam neraka orang yang sholat. Logikanya yang sholat saja berkemungkinan dimasukkan ke dalam neraka, apalagi yang tidak sholat, itu maksudnya. Balik berarti nggak usah sholat. Orang yang sholat saja berkemungkinan masuk neraka, apalagi yang tidak sholat. Itu salah satu contoh saja. Kita ngejar waktu. Kalau contoh neraka yang dipersiapkan untuk urusan dengan sesama, tidak beres dengan sesama, seperti fawailul lil mutaffifin, dimasukkan ke dalam neraka mutaffifin. Orang yang ketika berniaga, ketika untuk dirinya ingin lebih, ketika untuk orang lain ingin kurang gitu. Itu dimasukkan ke dalam neraka mutaffifin. Nah, ini globalnya seperti begini. Kemudian solusinya adalah kita harus mencari ilmu untuk membereskan urusan dengan Allah, untuk memberesin urusan dengan Rasulullah dan dengan sesama gitu maksudnya. Yang pertama, ada ilmu yang bisa membereskan urusan kita dengan Allah, bisa ngeberesin dan ngebersihin hati, yaitu ilmunya tauhid gitu ya. Ilmu tauhid. Di sini dibahas sifat-sifat ketuhanan dan dibahas sifat-sifat keakhiratan di ilmu tauhid itu. Hukumnya ilmu tauhid itu wajib ain. Maksudnya wajib ain itu wajib tanpa kecuali. Siapapun yang tidak belajar ilmu tauhid terkena hukuman dosa gitu. Karena ini wajib ain. Untuk membereskan urusan dengan Rasulullah, kita harus belajar ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu tidak wajib ain, tapi wajib kifayah. Maksudnya wajib kifayah. Kalau di tempat tinggal kita sudah ada ustadz ahli ilmu fikih, alhamdulillah, bersyukur, berarti kita tidak kena kewajiban untuk belajar ilmu fikih. Cuman kalau ada permasalahan dalam urusan kehidupan, tanyalah ahlinya gitu, ahli ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, untuk membereskan urusan dengan sesama, ada ilmu yang disebut ilmu tasawuf gitu. Ilmu tasawuf. Kalau belajar ilmu tasawuf tidak wajib, tapi ini fadilah, keutamaan. Ketika kita sudah membereskan hati kita dengan ilmu tauhid, membereskan kehidupan kita dengan ilmu fikih, masih ada waktu, masih ada kapasitasnya, masih ada potensinya, kita belajar ilmu tasawuf gitu. Ini berbicara akar, berarti yang pertama kali harus dipelajari itu ilmu tauhid. Ini berbicara batang, ini berbicara buah gitu. Nah, kalau berbicara ilmu tasawuf itu sudah berbicara banyak tata cara gitu. Untuk cara memetik buah itu ada di ilmu tasawuf gitu maksudnya. Ya, banyak orang yang tertarik dengan ilmu tasawuf karena di sini banyak berbicara tentang tata cara buah gitu. Seperti orang yang sudah sampai di sini, kadang tidak punya uang, wirid jadi punya uang gitu ya. Ada anaknya sakit, ngambil air, didoain, tiba-tiba sembuh. Itu karena orang sudah sampai di sini. Nah, yang blundernya banyak orang ininya nggak diberesin dulu, ini juga nggak diberesin dulu, langsung belajar ilmu ini gitu. Nah, sehingga nggak ada pengaruh apa-apa gitu, nggak ada pengaruh apa-apa. Nah,
Semantawis mah sageula muridnya kan. Sageula mah sih tanya jawabnya muridnya. Masih tanya jawabnya. Semantawis mah sageula. Mudah-mudahan in kisah sering dilalahna katampi kurang sadayana. Amin amin amin. Insyaallah. Oke, kamu ngajarwan mah tiasa tanya jawab. Semantawis mah urang cekakeun lah sakieu. Anu sasarengan kitu waosan istighfar sareng hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bilahi bisa bilhaq. Assalamualaikum.